budaya organisasi yang kita jalani adalah merupakan salah satunya adalah tradisi. Kalau bicara tradisi itu biasanya kalau dalam sebuah organisasi, kalau misalnya teman-teman tidak familiar dengan yang namanya istilah organisasi, boleh diganti istilahnya perusahaan. Kalau teman-teman yang ada di dalam kelas ini ada yang bekerja di dalam perusahaan, paling tidak ada yang namanya aturan-aturan main di dalam perusahaannya. Salah satunya tidak boleh terlambat, salah satunya kerja tim harus baik, salah satunya harus menghargai, salah satunya menjaga kualitas. Ini ada tepat waktu dan sebagainya. Ya, Mbak Lili ada masalah. Oke, Mbak Lili bisa di log out dulu baru masuk lagi. Nah, ini dari penjelasan ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya karakter utama yang mampu menangkap budaya organisasi. Salah satunya karakter yang dapat mampu menangkap budaya organisasi di sini adalah adanya inovasi dan menangani risiko. Organisasi yang besar mampu bertahan dan mampu melanjutkan tujuan organisasi ke arah tujuan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi, yaitu salah satunya memiliki karakter utama mampu berinovasi dan menangani risiko dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu perhatian pada sesuatu dengan rinci. Organisasi yang baik biasanya mereka akan melakukan ini. Sampai sekecil-kecilnya mereka akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Ada nggak di kelas ini yang punya perusahaan seperti ini? Coba ngomong. Nggak ada. Saya pikir di sini banyak yang kerja di perusahaan-perusahaan besar, Bah. Jadi permasalahan pada karyawan, Pak. Mebel saya kerja di rumah tangga, Pak. Contohnya kecelakaan. Nah, ini paling mudah nih, contohnya kecelakaan. Ya, ada yang namanya kesejahteraan karyawan. Salah satunya yaitu mengontrol atau memperkecil terjadinya risiko. Salah satunya yaitu kecelakaan. Perusahaan besar mereka akan selalu menjaga itu sampai sekecil-kecilnya. Bahkan kalau misalnya dia sakit-sakit yang ringan, yang kita anggap ringan, itu mereka juga akan lebih care. Mereka akan segera untuk memperhatikan dan mengatasi. Kalau tidak di bidang itu, mungkin akan di bidang yang lain terhadap konsumen mereka harus lebih care. Mungkin dari kemasan ataupun dari quality produk yang mereka hasilkan. Nah, selanjutnya itu orientasi pada hasil. Orientasi pada hasil di sini akan menjadi salah satu penunjuk karakter perusahaan yang mampu menunjukkan siapa mereka. Nah, jadi di sini kemampuan manajemen dalam memfokus lebih pada hasil daripada teknik atau proses untuk mencapai hasil tersebut. Nah, selanjutnya yaitu contoh yang baru saja terjadi, Pak, ada salah satu pekerja yang menabrak orang di jalan dan perusahaan bertanggung jawab. Yaitu salah satu bagian dari perhatian perusahaan, ya. Nah, selanjutnya ada orientasi pada orang. Orientasi pada orang di sini yaitu merupakan bagian salah satu perhatian manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih memperhatikan pengaruhnya pada orang atau individu di dalam organisasi. Nah, selanjutnya ada orientasi pada tim, yaitu penekanan perhatian manajemen lebih pada kegiatan tim daripada kegiatan individu. Ada yang namanya budaya tim dalam sebuah organisasi. Ketika budaya tim itu terjadi, maka di situ ada budaya-budaya yang nanti akan mampu untuk di mana organisasi itu mempermudah untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya ada keagresifan. Keagresifan di sini yaitu tingkat keagresifan dan persaingan individu dalam melakukan pekerjaannya. Ini sering kita alami. Bahkan yang ada di kelas ini sudah melakukan ini. Kadang-kadang kita mau menjadi individu yang lebih di dalam organisasi. Tanpa disadari, suka dan tidak suka, sebagai individu yang normal, biasanya kita akan berusaha untuk menampilkan yang baik, seperti itu. Selanjutnya ada stabilitas. Stabilitas di sini
di kelas saat ini pun ya bisa. Tingkat agresif itu memang harus ada. Kalau nggak agresif, kelas nggak akan jalan dengan baik. Di dalam manajemen itu ada namanya manajemen konflik. Di dalam organisasi memang harus ada konflik. Konflik itu diciptakan untuk menunjukkan siapa nanti yang pantas untuk menjadi pemimpin. Salah satunya itu. Jadi jangan takut dengan konflik. Biasa, makanya organisasi itu penting. Kalau di mahasiswa, biasanya saya akan menyarankan kepada adik-adik mahasiswa, ayo latihan organisasi, karena organisasi itu baik kalau dijalankan atau diikuti prosesnya dengan benar. Tetapi menjadi tidak baik kalau misalnya prosesnya tidak diikuti dengan benar. Nah, seperti itu. Debat itu biasa. Di dalam dunia akademik, perdebatan, selisih paham itu biasa, Mbak Meli. Yang tidak biasa itu kalau sudah tidak cocok, terus nanti tidak teguran. Nah, itu bukan ranah akademik lagi. Kalau dalam dunia akademik, misalnya saya nggak sepakat dengan pendapat Anda karena penelitian ini yang pernah saya lakukan itu seperti ini, sementara yang Anda lakukan seperti itu. Misalnya seperti itu, atau teorinya bicara gini, tapi di sana bicaranya gitu ya. Saya juga boleh toh saya memegang argumen saya. Nah, selagi itu masih di dalam koridor akademik dan masih dalam sesuai dengan proses yang baik, maka dengan cara yang santun, maka diskusi itu bisa jalan sesuai dengan yang diharapkan. Biasa, Mbak, di dalam organisasi debat. Cuman kadang-kadang untuk menjadi bumbu, biasanya mereka akan cekcok dan disambung di luar. Nah, itu nggak benar yang disambung itu. Ya. Selanjutnya ada dimensi budaya menurut Hofstede. Nah, di sini ada 5 dimensi budaya. Salah satunya yaitu jarak kekuasaan, yang kedua yaitu penghindaran ketidakpastian, yang ketiga ada individualisme, ada maskulinitas, ada orientasi jangka panjang. Nah, jarak kekuasaan di sini atau biasa disebut dengan power distance, di sini menunjukkan derajat ketidaksamaan kekuasaan dari institusi atau organisasi dalam masyarakat. Dalam organisasi, jarak kekuasaan dapat mempengaruhi banyaknya kelas atau tingkatan formal pada pembuatan keputusan dan derajat sentralisasi kewenangan. Selanjutnya, pada bab selanjutnya nanti akan dijelaskan berkaitan dengan level-level dari tingkatan-tingkatan atau dalam struktur manajemen itu sendiri. Nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya ada penghindaran ketidakpastian atau uncertainty avoidance. Nah, di sini yang menunjukkan derajat ketidakpastian atau risiko yang dapat diterima dari ancaman dari suatu yang ambigu. Secara lebih khusus, hal ini berhubungan dengan cara masyarakat bereaksi terhadap ketidakpastian di masa depan. Tapi bisa saja mungkin ada organisasi yang lebih, ya tidak semuanya sih yang udah nggak apa-apa, kita tahu nanti risikonya di sana seperti itu, kita jalanin aja. Tapi tidak sedikit juga organisasi itu yang keep, sudah kita kerja seperti ini aja, nanti ya hasilnya juga yang penting kita aman, seperti itu. Jadi mereka melakukan penghindaran dari ketidakpastian. Ya, benar Pak Nur. Jadi memang sekarang ini kita bisa melihat banyak debat yang kadang-kadang kalau sudah dibilang sudah di luar nalar. Jadi kadang-kadang ya pokoknya dia akan memaksakan kehendaknya walaupun kehendaknya itu salah. Nah, itu nggak benar. Selagi kita menjadi individu yang normal, yang selalu menjaga etika dan aturan main, maka kita paling tidak harus bisa melihat sisi mana yang benar dan sisi mana yang tidak benar. Kalau sekarang kan kadang-kadang kita juga bingung nih, organisasi nih, ini sudah tahu salah, tapi masih dilanggar. Di mana pengawasannya? Pengawasannya kok nggak jalan, kan kayak gitu. Banyak kasus-kasus yang terjadi di negeri kita. Betapa mengerikannya ketika ada vaksin yang dipalsukan. Banyak korban anak-anak bangsa yang mana merupakan calon-calon pemimpin masa depan yang lahir, yang sehat, terus disuntikkan dengan vaksin palsu yang seharusnya itu
dapat diidentifikasi terlebih dahulu dari pihak-pihak yang terkait, tetapi itu berangsur-angsur lama. Bisa saja